Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang respiratory distress syndrome in neonates, yang mana sebenarnya materi ini juga akan teman-teman bahas dalam kelompok dan akan present juga next week gitu ya. Jadi mungkin yang akan saya sampaikan tidak detail, tapi nanti cukup saya memberikan arahan-arahan, sekaligus memberikan arahan-arahan mana yang mungkin perlu further reading gitu ya, untuk dibaca lebih jauh, dan kemudian nanti untuk kita bahas lagi di next week, di pertemuan pekan depan. Oke, respiratory distress syndrome in neonates gitu ya. Ini mungkin dulu gitu ya, jadi kayak suka ketukar gitu tuh, kayak oh sama ya ARDS gitu ya, oh ARDS, RDS gitu. Jadi beda ya gitu. Jadi memang berbeda, apa sih bedanya gitu. Ya, jadi Oke, jadi memang dulunya nih biar nggak ketukar ya, dulunya itu memang dikenal dengan istilah HMD gitu. Karena memang pada pasien-pasien RDS ini, pasien-pasien yang meninggal karena RDS ini memang ketika dilakukan autopsi, dilihat memang ada lapisan hyalin membran ini gitu pada parunya gitu. Jadi walaupun sebenarnya nggak spesifik gitu, masalah lain pun masih memungkinkan untuk membuat paru itu ada hyalin membrannya sebenarnya. Makanya akhirnya dirasa kurang pas gitu kan dengan penamaan hyalin membran disease, makanya kemudian diberikan nama RDS atau respiratory distress syndrome in neonates, atau yang bilang neonates respiratory distress syndrome gitu ya. Nah, ini kejadiannya kapan sih gitu. Nah, ini kejadiannya biasanya tuh beberapa jam setelah bayi lahir gitu kan, atau segera setelah lahir, bayi lahir terus langsung gejalanya ini mengalami si RDS gitu. Untuk insidennya sendiri, untuk kejadiannya sendiri ini berbanding terbalik dengan berat badan dan usia gestasi gitu. Berbanding terbalik ya. Jadi semakin kecil usia gestasinya, maka semakin tinggi kemungkinan bayi ini mengalami RDS gitu. Semakin besar bayinya gitu ya, atau berat badan bayinya semakin besar, maka semakin kecil kemungkinan dia untuk mengalami RDS. Makanya di sini salah satu artikel menyebutkan bahwa datanya gitu ya, bayi yang memang lahir di usia gestasi 28 minggu ke bawah gitu ya, itu kurang dari 7 bulan, kecenderungan dia untuk mengalami RDS itu risikonya 60 sampai dengan 80% gitu. Sementara kalau bayi ini sudah lahir di usia gestasi 32 minggu atau 8 bulan ya, 8 bulan sampai dengan 9 bulan, maka kemungkinan dia mengalaminya itu angka insidennya itu turun sampai dengan 15 sampai 30% saja. Oke. Nah, faktor risiko RDS ini apa aja sih gitu ya. Jadi sebenarnya faktor risiko RDS ini tuh ada banyak gitu. Jadi di sini saya menyebutkan 6. Nanti yang akan saya jelaskan 6 gitu. Nanti ketika present teman-teman mau menyampaikan juga yang lainnya boleh banget. Jadi ditambahin lagi apa aja sih sebenarnya faktor-faktor risiko RDS, terjadinya RDS pada bayi baru lahir gitu. Ini ada advanced maternal age, kemudian sesar, bayi yang lahir secara sesar, etnisnya, kemudian diabetesnya, ada hubungan antara diabetes dan kejadian RDS, kemudian penggunaan narkotik oleh ibu, gitu kan, ibu dari si bayi, dan chorioamnionitis. Nah, walaupun selepas dari itu masih banyak ya, kayak kondisi hipotermia, laki-laki itu pada gender laki-laki lebih tinggi, kemudian prematuritas, kemudian histori atau riwayat anak yang sebelumnya gitu ya di keluarga mengalami RDS gitu, dan banyak lagi. Nah, untuk advanced maternal age ini gimana sih gitu? Memang kan kita tahu kebanyakan kelainan atau kondisi patologis gitu ya pada bayi baru lahir ini memang banyak terjadi pada ibu yang melahirkan di usia senja gitu, atau mungkin usianya sudah cukup tua gitu ya ketika hamil dan melahirkan. Nah, sebenarnya ini tidak berkaitan secara langsung gitu. Jadi kaitannya secara tidak langsung, karena apa? Kalau orang tua ini atau ibunya semakin bertambah usianya, sebenarnya dia punya kecenderungan untuk kemungkinan dia mengalami hipertensi, kemungkinan dia mengalami diabetes gitu, kemungkinan dia mengalami placenta previa, atau dia mengalami placenta abruption gitu.
ini lebih mungkin terjadi pada ibu atau wanita yang lebih tua gitu. Makanya kenapa dengan segala penyakit-penyakit tadi yang mungkin semakin meningkat kejadiannya dengan bertambahnya usia, maka semakin tinggi pula kemungkinan untuk bayi yang dilahirkan mengalami RDS gitu ya. Kemudian bayi yang dilahirkan secara sesar. Ya, jadi kita ya tahu ya mungkin secara normal gitu, jika tidak ada masalah pastinya memang melahirkan secara normal lebih disukai gitu kan ya. Maksudnya dalam artian lebih disukai bahwa memang sebenarnya ini lebih dekat dengan fitrahnya bayi gitu. Jadi berarti ketika bayi ini lahir melalui proses normal, maka memang terjadi yang namanya tadi ada stres gitu ya, yang menekan paru gitu kan, yang membuat akhirnya apa namanya um, apa ya kita nyebutnya ya, hmm, cairan yang ada dalam paru itu jadi terlambat dikeluarkan gitu, tidak secepat pada bayi-bayi yang dilahirkan secara sesar gitu ya. Lebih lambat pengeluaran cairan dalam parunya ketimbang pada bayi-bayi yang lahir secara normal gitu. Nah, ini juga ternyata berkontribusi terhadap kemungkinan terjadinya RDS pada bayi baru lahir gitu ya. Kemudian juga respon stres yang ditimbulkan ketika bayi harus lahir secara normal gitu, dia harus berusaha keluar dari jalan lahir ibunya gitu. Nah, itu justru ternyata semakin baik gitu ya untuk si bayi ini sehingga dia bisa apa namanya turun kemungkinannya untuk mengalami RDS ketimbang pada bayi-bayi yang lahir secara sesar yang memang gampang gitu ya. Mungkin kita ibaratkan seperti kepompong gitu ya. Kalau dia mau keluar sebagai kupu-kupu kayaknya susah banget gitu. Tapi kalau misalkan kita bantu ya justru dia nggak akan pernah bisa terbang gitu. Ya sama sih ya ini mirip gitu analoginya. Oke, kemudian ethnicity. Nah, kalau ethnicity ini mungkin nanti ketika kelompok akan presentasi boleh ditambah data tentang kalau di Indonesia sendiri gimana ya gitu. Etnis ini yang seperti apa yang risikonya lebih tinggi dan mana yang lebih rendah gitu. Karena kalau dari jurnal articles yang saya dapat ini memang masih di negara-negara maju ya di European sana gitu yang memang membandingkan ternyata Afrikan ini bayi-bayi Afrikan ini ternyata kecenderungan untuk mengalami RDS lebih kecil. Kenapa? Karena dia ternyata lung maturation-nya atau pematangan parunya itu jauh lebih cepat dibandingkan anak-anak Kaukasian gitu, anak-anak kulit putih gitu ya. Jadi sehingga menyebabkan ya RDS ini lebih kecil kemungkinannya terjadi pada bayi-bayi Afrika gitu. Nah, gimana dengan diabetes dan RDS? Jadi diabetes ini dulu ada nih si Robert et al. Dia mempublikasi udah lama ya tahun 1976. Jadi dia ini mempublikasi tentang temuannya dia adanya hubungan antara diabetes pada ibu gitu kan dengan kejadian RDS pada bayi gitu. Nah, dia menjelaskan bahwa um, insulin insulin yang di apa namanya insulin yang ditransfer ibu kepada bayi gitu kan itu katanya apa namanya menahan atau ya menahan gitu ya si akumulasi dari surfaktan protein A ini surfaktan protein A dan surfaktan protein B gitu. Nah, tapi ternyata belakangan ini gitu banyak juga articles yang memang menyebutkan bahwa studi-studi terbaru melihat bahwa sebenarnya dengan sudah bagusnya tata laksana diabetes saat ini gitu ya, diabetesnya terkontrol gitu, oke. Jadi walaupun ini mau pregestasional ataupun gestasional diabetes kayaknya nggak terlalu berpengaruh sih, tidak menambahkan risiko pada bayi yang dilahirkan untuk mengalami RDS. Cuma memang setelah usia kehamilan 34 minggu gitu ya, setelah usia gestasi 34 minggu ke atas gitu, hasilnya ternyata berkebalikan gitu, bahwa ternyata gestational diabetes ini bisa menjadi faktor risiko independen yang bisa menyebabkan terjadinya kegagalan pernafasan yang memang cukup parah gitu pada bayi yang dilahirkan ya. Nah, kemudian apa narcotic use? Nah, kalau ibunya pakai narkotik, surprisingly gitu ya, ternyata kemungkinan anak ini untuk mengalami RDS itu juga bisa ditekan lebih rendah. Karena apa? Karena tadi sebenarnya sempat disinggung, ternyata penggunaan narkotik pada ibu ini akan menyebabkan apa namanya
proses maturasi paru bayi ini menjadi lebih cepat gitu. Kan karena si maturasi paru ini kan sebenarnya yang membuat si surfaktan ini bisa diproduksi secara adekuat atau tidak. Kan gitu sebenarnya. Ya, jadi penggunaan narkotik ini ternyata apa namanya? Meningkatkan percepatan gitu ya, atau mempercepat proses pematangan paru gitu. Ya, tapi jangan juga orang jadi make sih ya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah chorioamnionitis. Nah, chorioamnionitis ini gimana ya? Jadi kan ini sebenarnya kalau dari yang saya dapatkan gitu ya, jadi chorioamnionitis ini memang melindungi bayi dari kejadian RDS gitu. Karena apa? Karena ada proses inflamasi kan di sini. Nah, ternyata proses inflamasi ini memang akan membantu percepatan sama lung maturation atau pematangan paru gitu. Jadi ya ini data yang bisa saya paparkan ya. Nanti untuk kelompok yang akan presentasi bisa dibahas lebih jauh lagi dengan faktor-faktor risiko ini apalagi gitu kira-kira yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya RDS. Nah, kayaknya emang kalau kita mau bicara soal apa namanya RDS gitu ya, memang paling enak kita pahami dulu nih tahapan apa namanya pertumbuhan dan perkembangan paru-paru ketika bayi masih dalam apa namanya dalam janin ibu gitu ya, dalam rahim ibu. Ya, jadi di sini sebenarnya udah di gambar ini sebenarnya sudah merangkum gitu ya bahwa di sini ada dibagi menjadi fase embrionik, fase pseudoglandular, kemudian ada fase kanalikular, baru kemudian ke fase alveolar. Nah, di fase alveolar ini ada yang namanya stage sakular dan stage alveolar. Nah, jadi bisa dilihat di sini bahwa di usia 0 sampai 7 minggu, usia gestasi 7 minggu itu berarti around 1,5 bulan lah ya, kehamilan 1 bulanan gitu. Nah, di sini sudah kelihatan nih, trakea dan apa namanya bronkus utama nih udah ada ya, sudah terbentuk bronkus utama, sudah mulai terbentuk gitu kan. Kemudian di sini juga pembuluh darah itu sudah mulai terkoneksi ke jantung. Kemudian di tahapan berikutnya di usia 7 minggu sampai dengan 17 minggu, 4 bulan ya, sampai dengan usia 4 bulan lebih 1 minggu, tahapan ini mulailah di sini dilihat ya bahwa dia mulai ada bronkioli. Nah, bronkioli dan juga pembuluh darahnya semakin berkembang. Nah, di sini sudah ada bronkioli. Nah, kemudian di tahapan kanalikular, nah di tahapan kanalikular ini di usia 17 sampai 27 minggu. 27 minggu ini kan berarti sekitar mau masuk 7 bulan ya gitu. 28 weeks dia akan masuk 7 bulan. Nah, di sini mulai kelihatan nih. Di sini ada yang namanya terminal bronchiolusnya nih dan respiratory bronchioli ini udah ada. Nah, kemudian apa namanya epitel perifer dan juga mesenkim itu mulai menipis. Nah, penipisan ini perlu karena ini nanti akan terjadi pertukaran tuh akan terjadi di situ. Pertukaran antara pertukaran air itu akan udara itu akan terjadi di situ. Oksigen dan karbon dioksida akan terjadi di situ. Jadi semakin tipis ini sebenarnya akan semakin membantu proses pertukaran gas tersebut. Nah, dan di sini juga sudah mulai ada pengembangan sistem yang akan memproduksi surfaktan gitu. Nah, di fase alveolar yang dia dimulai dari usia 28 minggu sampai dengan nanti usia 2 tahun at least ya, bisa sampai 3 tahun. Nah, ini terjadi yang namanya alveolar fase gitu. Yang tadi dibagi lagi menjadi sakular stage di usia 28 minggu atau 7 bulan sampai dengan 9 bulan. Dan nanti dari usia 9 bulan sampai dengan anak berusia at least 2 tahun gitu ya, itu akan ada yang namanya fase atau stage alveolar. Gitu. Nah, di sini alveoli bisa dilihat ya gambarnya. Alveoli and small blood vessels ini multiply, memperbanyak gitu ya, semakin banyak. Kemudian di sini dari segi jumlah, dari segi ukuran ini juga diperbesar gitu. Nah, ini yang akan dan ini akan meningkatkan area pertukaran gas gitu di paru-paru. Ya, jadi sebenarnya ini di usia ini ya akhir kanalikular ini menuju alveolar fase ini sudah memungkinkan untuk bayi itu bisa survive hidup di luar, walaupun ada kemungkinan bayi ini akan mengalami yang namanya
apa namanya RDS, baik itu moderate ataupun severe atau parah gitu ya. Cuman dia kemungkinan untuk survive itu ada. Oke, nah ini adalah gambaran surfaktan. Ya, jadi yang seperti kita tahu, tadi kita menjelaskan bahwa RDS, kan saya bilang ya, RDS ini beda dengan ARDS, karena RDS ini specifically, it's all about surfaktan. Gitu. Jadi ini semuanya ya memang tentang si surfaktan ini gitu, yang keladinya ini si surfaktan ini. Jadi ini adalah RDS ini memang sebenarnya adalah konsekuensi langsung dari defisiensi surfaktan. Nah, seperti kita tahu bahwa surfaktan ini punya 3 peran utama. Apa aja perannya surfaktan ini? Yang pertama, dia itu memang berfungsi untuk meningkatkan compliance paru. Maunya compliance paru gitu. Itu kemampuan paru untuk mengempis itu adalah perannya si surfaktan. Kemudian yang kedua, untuk mencegah atelektasis. Ya, jadi kalau misalkan paru udah mengembang, ketika mengempis, dia nggak benar-benar sampai pop gitu ya. Pop. Nah ini nih, jadi dia menahan si bubble-bubble surfaktan itu, memang dia seperti bubble ya, kayak deterjen gitu bubble. Dia mencegah si paru ini benar-benar kolaps gitu. Jadi memang dia mencegah terjadinya atelektasis. Kemudian yang berikutnya, apa namanya, memfasilitasi rekrutmen paru gitu ya, sama sih ini ya, rekrutmen pada paru yang kolaps, airway yang kolaps gitu ya. Nah ini yang membantu proses rekrutmen paru untuk bisa apa mengembang, yang tadinya kolaps mengembang, yaitu perannya juga sih surfaktan gitu. Jadi kalau tadi tuh dia sih gimana caranya supaya tidak terjadi atelektasis, jadi setelah dia ekspirasi udah keluar semua gitu ya, dia tetap si bubble-bubble ini tetap menahan, jadi nggak bener-bener kuncup lagi. Bayangkan kalau misalkan kayak dia kuncup lagi, jadi yang tadinya lahir ya gitu ya, keluar, ya sebenarnya sih mungkin nggak nangis juga gitu ya dengan kondisi ini. Nah saat itu dia sudah mulai masuk nih, udara masuk, jadi pertama kali bayi itu menghirup udara dan itu ngebuka gitu ya, ngerekrut si paru ini untuk si alveoli ini untuk membuka, itu tuh usahanya tuh kencang banget, usahanya tuh berat banget gitu. Nah, bayangkan kalau misalkan nggak ada si surfaktan, ketika dia ekspirasi, terus kolaps lagi. It means apa? Usaha si bayi untuk bisa membuka lagi si parunya ini untuk inspirasi, sama beratnya seperti ketika pertama kali dia lahir. Terus seperti itu. Gitu. Itu berat banget gitu kan, kalau nggak ada si surfaktan yang mencegah agar tidak terjadi si atelektasis tadi. Kayak gitu. Nah, ini nanti kalau bisa dapat videonya akan baik sekali. Jadi nanti kelompok yang akan present, kalau bisa present dengan videonya akan baik sekali ya. Ini juga saya lihat banyak videonya sebenarnya. But I will let it for you to explain more. Okay, next. Nah, patofisiologinya. Nah, ini untuk patofisiologinya juga saya sih berharap nanti teman-teman bisa juga membuat dalam bentuk work of causation ya. Dan dibuat sebagai batang utamanya itu adalah patofisiologi dari RDS ini. Ya, jadi memang patofisiologinya gimana sih? Jadi kan kita tahu bahwa tadi si surfaktan, surfaktan ini kan memang faktor kunci gitu, faktor kunci dari terjadinya RDS pada bayi baru lahir gitu, pada bayi prematur khususnya gitu kan. Nah, surfaktan ini atau defisiensi surfaktan atau surfaktan yang tidak adekuat ini menyebabkan terjadinya ventilation perfusion mismatch gitu. Jadi apa namanya, kombinasi antara sintesis surfaktan yang emang kurang, kemudian compliant dinding parunya ini juga yang memang apa namanya, karena memang sistem respirasinya ini lebih kecil gitu ya. Nah ini juga memang akhirnya makin apa ya, menyebabkan si alveoli ini, di alveoli ini jadi ada proses perfusi tapi tidak terjadi ventilasi gitu. Nah ini saya juga mau nanti kelompok menjelaskan ya. Sebenarnya saya yakin teman-teman sudah paham, but I just want to make sure that you know the difference between perfusion and ventilation. Gitu. Jadi untuk yang next week boleh itu juga dibahas. Oke, kemudian apa namanya?
tadi ya kombinasi antara itu semua tadi, antara si defisiensi surfaktan gitu, atau surfaktan yang memang di sintesisnya kurang, atau memang yang dirilis itu kurang gitu kan, atau banyak yang inaktif surfaktannya, kemudian dengan sistem respirasi yang memang lebih kecil dan compliant parunya juga belum seoke orang dewasa gitu ya. Nah, tadi menyebabkan terjadinya ada perfusi tapi tidak terjadi ventilasi gitu kan, dan ini menyebabkan hipoksia dan atelektasis gitu. Nah, compliance jadi yang terjadi apa? Compliance parunya menurun, kemudian tidal volume-nya juga jadi lebih kecil, kemudian dead space-nya jadi lebih meningkat gitu ya, kemudian work of breathing-nya juga meningkat, ya pasti work of breathing-nya juga meningkat, kemudian apa namanya? Jadi kalau udah kayak gini apa yang terjadi? Ya hiperkapni gitu. Hiperkapni pasiennya. Nah, hasil akhirnya apa setelah hiperkapni ini yang terjadi? Ya pasien akan mengalami yang namanya tadi hipoksia, hiperkapni, dan juga asidosis pastinya. Gitu ya. Ya, kemudian dan yang berikutnya terjadi apa? Pirau. Pirau tahu ya, shunting gitu ya. Jadi akan terjadi shunting intrapulmonari gitu ya, dari kanan ke kiri yang bisa melewati si paten ductus arteriosus atau foramen oval kayak gitu. Yang walaupun ini nanti kalau dilihat lagi ya, selain ini faktor-faktor tadi bisa menyebabkan si surfaktannya tidak ada, tidak adekuat atau inaktif. Nah, ini yang terjadi prosesnya apa? Tadi perlu dilihat bahwa nanti akan ada DD loh, differential diagnose, yang mungkin juga bisa kita pertimbangkan ketika bayi mengalami gejala yang tadi disebutkan. Bisa jadi itu merupakan adalah TTN, transient tachypnea of neonatal ataupun neonatal asphyxia, hipotermia, apnea, dan sebagainya. Oke. Oke. Kemudian evaluasinya gimana? Ya, jadi evaluasinya pertama pastinya chest radiografi. Ini kalau dilihat, ini adalah contoh bayi dengan RDS. Saya juga nggak expert ya untuk bisa membaca, untuk bisa melihat hasil X-ray gitu ya. Cuma kalau ini kelihatan banget gitu GGO-nya nih, ground glass opacity gitu ya. Ini ya, kayak membangit pecahan kaca di sini nih. Ground glass opacity-nya kelihatan gitu, GGO. Gitu, jadi bisa kelihatan. Kemudian arterial blood gas analysis atau AGD. Ya, jadi di sini AGD itu yang memang pastinya perlu dilihat serial BGA-nya gitu atau AGD-nya. AGD-nya perlu dilihat secara serial, dilihat nih progresnya gitu kan. Nah, di sini saya buat beberapa catatan untuk pada ya. Nah, jadi memang gimana ya? AGD ini memang penting gitu ya, dan memang kalau pada bayi baru lahir sih biasanya kita kerjakan itu lewat apa namanya umbilikal. Jadi dari situ kita bisa evaluasi dari umbilikal, dan itu kita bisa lihat biasanya memang ada gambaran ke arah asidosis metabolik gitu ya, atau sampai asidosis laktat gitu ya. Nah, ini bisa terjadi pada pasien-pasien yang memang mengalami RDS yang severe atau perburukan gitu RDS-nya. Nah, ada investigation apa yang bisa dikerjakan? Ini kan tadi ya kita bilang juga bahwa pada kasus RDS ini bayi ini juga akan mengalami tadi yang namanya shunting atau pirau, right to left gitu ya, dari kanan ke kiri. Nah, ini bisa dilihat juga, makanya salah satu evaluasi yang bisa dilakukan itu adalah echocardiografi gitu ya. Echo. Jadi ini bisa akan lihat ada tidaknya si paten ductus arteriosus itu gitu, yang mana tadinya akan semakin membuat RDS ini menjadi lebih kompleks lagi gitu. Kalau bayi ini ternyata memang oh iya benar nih ternyata ada PDA bayinya gitu. Nah, ini akan semakin memperburuk
manifestasi klinis dari pasien atau bayi dengan RDS. Kemudian apa? CBC atau complete blood count atau DPL gitu ya. Darah lengkap. Nah, ini juga bisa ngeliat nih ada anemia atau enggak gitu kan. Kemudian leukositnya gimana gitu kan. Ada gambaran infeksi gitu kan, peningkatan kadar leukosit dan sebagainya. Kemudian nah nanti kalau kita mau lihat infeksi ya mungkin nggak cuma kita lihat leukosit aja gitu ya. Bisa dilakukan apa? Bisa dilakukan juga dari pengambilan sampel darah cerebrospinal gitu kan. Kemudian kultur dari trakea gitu ya, mukus dari trakea itu juga bisa dikultur untuk dilihat sumber infeksinya apa, dan dia memang kalau memang ini perlu antibiotik nanti kita lihat kepekaan terhadap antibiotiknya apa. Oke. Nah, treatment and management. Nah, memang kabar baiknya saya rasa di kelompok juga pasti sudah banyak membahas gitu ya, bahwa memang pada pada RDS ini sebenarnya semakin menurun angka morbiditasnya gitu, mortalitasnya. Karena apa? Ya karena udah sekarang udah lazim gitu, kayak 80% ibu hamil yang ada kecenderungan untuk anaknya lahir prematur itu pasti udah dapat antenatal kortikosteroid gitu. Jadi untuk membantu apa? Membantu proses pematangan paru. Jadi nanti jaga-jaga kalau emang ternyata anaknya lahir prematur, ya udah dimatengin duluan parunya gitu. Karena tadi pematangan paru ini berkorelasi secara langsung terkait dengan produksi surfaktan gitu. Nah, nggak ada surfaktan bisa terjadi RDS kayak gitu. Nah, kemudian apa? Monitoring oxygenation and ventilation. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, monitoring ini tadi sebenarnya udah ada serial blood gas analysis atau BGA atau kalau di kita nyebutnya AGD. AGD secara serial gitu kan untuk kita tahu ini sebenarnya optimal nggak nih oksigenasi dan ventilasinya. Nah, tadi sebenarnya paling enak ya ini dari umbilikal gitu ya. Atau ya pastinya harus pakai teknik steril. Nah, ini diharapkan partial pressure of arterial oxygen atau PaO2-nya ini memang kalau bisa di range 50 sampai dengan 80 mm Hg. Nah, sedangkan untuk PaCO2 itu kalau bisa di-maintain dari 40 sampai dengan 55 mm Hg dengan pH di atas 7,2. Agak sedikit asidosis lah ya, gitu. Tapi di atas 7,2, tidak low dari itu. 7,25. Nah, kemudian saat ini yang lebih disarankan itu non-invasif. Kalau pada bayi baru lahir ini ya, kita pakainya non-invasif. Jadi, non-invasif pulse oximetry itu yang lebih disarankan gitu kan. Ya cuman kan kita pakai pulse oximetry itu banyak kekurangannya ya. Bayinya kedinginan gitu kan, bisa pembacaannya jadi lebih rendah. Atau misalkan tadi bayinya banyak bergerak gitu kan, dan kalau si probe-nya nggak terlalu oke gitu ya, itu juga banyak pergerakan membuat dia jadi tidak akurat. Oleh karena itu perlu dilakukan ditambah lah gitu kalau kita mau ngecek kan kalau kita mau ngecek SpO2-nya jadi nggak cuma pakai itu gitu ya, kita bisa tambah dengan pakai kapnografi, invasive kapnografi gitu ya, CO2-nya biar kita tahu gitu kan. Kemudian transcutaneous carbon dioxide monitoring juga bisa ditambahkan untuk bisa menghasilkan data yang lebih akurat gitu ketimbang hanya mengandalkan si non-invasive oximetry. Kemudian, oke, assisted ventilation of the neonate. Nah, ini biasanya kalau untuk kasus-kasus RDS yang sering digunakan dan memang direkomendasikan. Kenapa direkomendasikan? Karena ini cenderung lebih murah gitu ya. Jadi kayaknya semua rumah sakit harusnya bisa punya gitu. Nah, ini adalah CPAP. Gitu. CPAP itu apa? Continuous positive airway pressure gitu. Jadi kadang ada yang memang CPAP-nya ini untuk kasih pressure dia pakai bubble aja, ada yang namanya bubble CPAP. Gitu. Nah, ini pilihan yang cenderung lebih murah dan dinilai memang efektif untuk bisa membantu bayi-bayi RDS ini untuk bisa survive gitu ya. Gitu. Jadi ini menurunkan dari beberapa penelitian yang melihat si
non-invasive modalities ini kan kalau CPAP ini non-invasif ya karena dia nggak diintubasi gitu pasiennya. Pakai nasal CPAP gitu kan. Nah ini lebih disukai karena apa? Tadi dia menurunkan kemungkinan angka kematiannya, kemudian kemungkinan terjadi BPD, bronchopulmonary dysplasia itu lebih kecil kemungkinannya kalau pasiennya pakai bubble CPAP daripada dia diintubasi. Baik dengan maupun tanpa surfaktan. Gitu. Nah, kemudian apa? Exogenous surfaktan terapi. Nah, ya tadi ini sebenarnya kalau kita ngomongin assisted ventilation sebelum ke exogenous surfaktan terapi ya. Kalau kita bicara tentang assisted ventilation of the neonate, tadi kan saya bilang pertama pilihannya CPAP. Karena ini pilihan yang paling mampu laksana banget deh, gitu. Kayaknya semua rumah sakit layanan kesehatan harusnya mampu untuk punya bubble CPAP, gitu. Kalau dia memang buka layanan untuk bayi, gitu kan, untuk ibu melahirkan, gitu. Yang kemungkinan kondisi bayi dia lahir dan nggak oke, tadi misalnya dalam kondisi RDS. Tapi ada yang lain, contohnya apa? NIPTV. Saya rasa ini nggak perlu dijelaskan lagi ya, mungkin nanti akan belajar juga, karena ini udah lebih advance gitu, karena kan nanti teman-teman juga di MK ini akan belajar di dewasa itu ventilasi mekanik seperti apa. Ada tadi NIPTV atau non-invasive respiratory support, itu contohnya ada nasal intermittent positive pressure ventilation atau NIPTV tadi. Kemudian ada HFNC. Nah, cuma memang HFNC ini sudah ada penelitiannya yang memang setelah di-compare gitu ternyata dia inferior sih kalau dibandingkan dengan efektivitas menggunakan CPAP gitu. Jadi not really recommended sebenarnya. Tetap CPAP lebih disarankan untuk kasus bayi-bayi RDS. Kemudian apa? Mechanical ventilation. Nah, sometimes ada bayi yang udah pakai CPAP tapi ternyata tetap nggak respon, gitu kan? Tetap nggak respon. Jadi tetap udah pakai CPAP, bayinya tetap mengalami asidosis metabolik, gitu kan? pH-nya kurang dari 7,2, kemudian PaCO2-nya lebih dari 60 sampai 65 mm Hg, kemudian hipoksemia gitu ya, PO2-nya tuh kurang dari 50 mm Hg, PaO2-nya kurang dari 50 mm Hg dengan fraksi O2 lebih dari 40% gitu. Pada saat pakai CPAP ternyata tetap mengalami asidosis metabolik. Nah, atau ada severe apnu, gitu kan? Nah, ini memang akhirnya disarankan untuk ya intubasi, gitu. Ya pastinya memang perlu endotracheal intubation dan menggunakan mechanical ventilation, gitu. Nah, goals-nya apa nih ketika bayi ini dipasangkan mechanical ventilation, gitu. Yang pertama, memberikan support respirasi yang memang lebih adekuat gitu, dan juga menyeimbangkan ya untuk terjadinya barotrauma, polutrauma, dan oksigen toxicity gitu. Nah, jadi itu harus dipertimbangkan ketika nanti pasien sudah menggunakan mechanical ventilation. Nah, kemudian time cycle pressure limited ventilation ini lebih disukai ya untuk modenya. Jadi modenya pakai time cycle pressure limited ventilation gitu kalau bayi-bayi yang RDS. Nah, HFOV atau high frequency oscillatory ventilation atau HFOV dan high frequency jet ventilation atau HFGV ini juga bisa digunakan sebagai last resource. Ini kalau nggak oke juga bisa menggunakan HFOV atau HFGV gitu. Jadi jadi tadi mechanical ventilation yang konvensional udah nggak bisa gitu ya. Kita bisa menggunakan last resource nih pakai HFOV atau HFGV gitu. Jadi ini strategi ini sih sebenarnya penggunaan HFOV ini dikatakan memang pada bayi-bayi yang memang pada bayi-bayi yang memang prematur ekstrim gitu prematurnya, bayi-bayi prematurnya ekstrim ini memang lebih direkomendasikan gitu karena memang bisa meminimalisir terjadinya lung injury gitu ketimbang tadi menggunakan mechanical ventilation yang konvensional. Oke, tadi kita sudah akan masuk ke exogenous surfaktan terapi. Nah, tadi kan
Kalau tadi sebelum lahir nih antenatal, ibunya sebenarnya harusnya sudah diberikan yang namanya kortikosteroid. Nah, kortikosteroid tadi tujuannya untuk membantu lung maturation atau pematangan paru, sehingga parunya tadi bisa nggak defisiensi surfaktan, bisa terproduksi si surfaktannya. Nah, gimana kalau bayi udah lahir? Nah, ini kita kasih lah yang namanya surfaktan eksogen, gitu, ngasih terapi surfaktan eksogen. Nah, terapi surfaktan, jadi targetnya ya untuk pemberian surfaktan pada bayi-bayi yang mengalami defisiensi surfaktan ini adalah diberikan intratrakeal surfaktan replacement terapi. Lewat mana? Lewat endotrakeal tube. Jadi emang ini caranya invasif ya kalau lewat endotrakeal tube. Nah, caranya sebenarnya memang si surfaktan ini diberikan 30 sampai 60 menit dari si bayi lahir. Bayinya lahir gitu ya, dalam rentang waktu 30 sampai 60 menit itu dia diberikan surfaktan. Gitu. Ini katanya kemungkinan untuk lebih menguntungkan gitu ya dengan hasil yang lebih favorable kalau dilakukan dalam 30 sampai 60 menit pertama kelahiran si bayi. Gitu. Nah, si surfaktan ini akan mempercepat proses recovery dan menurunkan risiko terjadinya pneumotoraks, interstitial emphysema gitu ya, kemudian juga intraventricular hemorrhage atau IVH gitu ya, GPD dan juga neonatal mortality. Nah, tapi ini neonates yang menerima surfaktan gitu kan, mereka punya peningkatan risiko untuk dia mengalami apnea of prematurity. Jadi memang ini tindakan yang nggak main-main ya gitu. Saya sendiri termasuk yang belum pernah lihat tapi belum pernah ngerjain gitu ya. Jadi even under supervision belum gitu. Jadi kayak emang baru lihat aja sih gitu. Selama di RSUI saya juga belum pernah ada sih setahu saya gitu yang kita sampai memberikan exogenous surfactant terapi. Tapi kalau di Perina RSM sih sering gitu ya. Maksudnya ada gitu, sampai didapatkan itu. Nah, jadi kalau dari European Consensus Guidelines, kapan sih kita ngasih surfaktan eksogen ini gitu kan? Kita kasih surfaktan eksogen pada bayi-bayi yang memang immature, bayi-bayi prematur ya, bayi-bayi prematur itu kalau dia udah fraksi O2-nya nih, pakai fraksi O2-nya ini udah 30% ke atas gitu. Kalau yang prematur. Tapi kalau pada bayi-bayi matur, fraksi O2-nya udah sampai 40% ke atas gitu. Nggak ngangkat gitu untuk memperbaiki kondisinya. Nah, ini perlu diberikan sih surfaktan eksogen tadi. Gitu ya. Jadi kalau yang prematur, acuannya 30% ke atas saja itu udah harus deh gitu. Tapi kalau yang mature, oke lah 40% fraksi O2 di atas 40% ke atas baru pertimbangkan untuk pemberian surfaktan eksogen. Oke, kemudian nah, supportive care. Nah, ini ya jangan lupa, ini nursing banget gitu ya. Nah, supportive care-nya apa? Jangan lupa thermoregulation. Thermoregulation. Karena apa? Karena bayi baru lahir ini memang mereka kan cara mereka memproduksi panas, cara mereka itu memang belum sophisticated kemampuan dia untuk bisa mempertahankan suhu tubuhnya pada suhu normal 36,5 sampai 37,5 gitu. Makanya ini penting banget kita perhatikan karena kalau sampai bayinya ini hipotermi gitu kan, hipotermi. Nah, ini kan juga dia perlu untuk menghangatkan tubuhnya, memanaskan tubuhnya, akhirnya energinya itu akan digunakan, dia akan membakar si brown fat untuk bisa menghasilkan panas gitu. Karena bayi-bayi baru lahir ini mereka belum punya yang namanya shivering mechanism. Kayak kita nih, kita kalau misalkan kedinginan, terus kita menggigil, sebenarnya menggigil itu adalah mekanisme kita untuk menghasilkan panas gitu. Nah, bayi-bayi ini belum punya mekanisme kayak gitu, makanya mereka ada namanya non-shivering mechanism untuk memproduksi panas gitu. Nah, eman-eman ya yang tadinya dia tuh punya cadangan ATP gitu ya, untuk bisa sebenarnya pematangan organ-organ yang belum matang, penyembuhan organ-organ yang perlu disembuhkan gitu kan, untuk dia bertumbuh dan berkembang. Tapi akhirnya terpakai hanya untuk dia mempertahankan si suhu tubuhnya dia, dan itu pun belum tentu efektif. Nah, makanya
penting banget thermoregulation. Gimana sih gitu ya tadi apa namanya bayinya ditaruh di inkubator, kemudian atau radiant warmer gitu ya, kemudian diberikan apa namanya nesting care gitu ya, dibuat nesting kayak sarangan gitu kan, jadi membuat badan itu lebih fleksi sebenarnya, jadi nggak pasrah gitu ya kebuka, dan itu membuat dia menjadi lebih banyak panas yang terbuang gitu. Kemudian diselimuti gitu ya di bedong, itu tujuannya untuk menghangatkan gitu ya, bukan untuk supaya kakinya nggak. Nah, kemudian nutritional support. Nah, ini juga penting. Ya, bayinya apakah dia dengan ASI, which is itu tetap yang paling baik ya sebenarnya, gitu, ataupun nutrisi yang lainnya, gitu. Atau dalam kondisi memang sesak, pasiennya mungkin tidak memungkinkan untuk bisa per oral gitu ya, bisa diberikan, berarti bisa pakai parenteral gitu ya. Jadi biasanya TPN, Total Parenteral Nutrition. Kemudian fluid and electrolyte management. Nah, ini juga penting gitu ya. Jadi ya apa namanya, fluid and electrolyte management ya pastinya kita tahu lah nggak mungkin kita abaikan gitu, karena di sini memang dikatakan bahwa fluid and electrolyte management yang optimal ini kritikal banget gitu dalam tata laksana awal RDS pada bayi. Nah, jadi sometimes bayi-bayi ini gitu ya, dia membutuhkan resusitasi cairan menggunakan kristaloid gitu, menggunakan kristaloid, dan bahkan mungkin membutuhkan vasopresor untuk membantu supaya tekanan darahnya itu nggak drop gitu, untuk bisa maintain tekanan darahnya agar nggak hipotensi. Kemudian apa namanya, kalau memang dia ada anemia, berarti mungkin perlu blood transfusion gitu kan, untuk membantu perfusinya semua sampai ke perifer gitu kan. Kemudian antibiotik terapi. Jadi kalau memang ternyata pasiennya ini butuh memang terbukti ada infeksi dan memang perlu mendapatkan antibiotik, nah ini juga bisa diberikan. Oke, oh ya tadi saya juga sempat belum bahas tentang bayi-bayi ini ya. Bayi ini biasanya ketika dia bernafas, itu yang menunjukkan, salah satu menunjukkan bahwa dia tuh effort banget gitu untuk bernafas. Itu suara grunting. Grunting itu kayak gimana sih? Tahu ya grunting ya? Gitu. Nah itu tuh sebenarnya kalau udah nafasnya pada grunting itu tuh menunjukkan tuh udah nggak oke banget gitu. Kenapa? Karena grunting ini sebenarnya adalah mekanisme yang dia lakukan untuk memberikan tekanan akhir pada saat ekspirasi. Kebayang nggak? Jadi tadi harusnya si surfaktan pegang peran untuk bisa jadi bubble-bubble yang nahan supaya si alveoli itu nggak sampai kolaps. Nah, gruntingnya dia itu sebenarnya untuk membuat dia ada tekanan yang menahan supaya dia nggak sampai gitu. Nah, tapi kan lama-lama capek juga dan akhirnya apnya gitu. Jadi itu sebagai cue yang memang harus ditangkap gitu ya sama kita gitu. Oh, pasien baby ini grunting nih gitu. Gitu, itu sudah nggak oke banget gitu dan harus segera dibantu. Oke, ada lagi kah? Oke, nah ini monitoring oxygenation and ventilation tadi sempat dibahas sedikit ya. Jadi di sini tadi serial BGA yang tadi saya bilang idealnya kita pakai umbilical atau arterial catheter. PaO2-nya diharapkan di-maintain dari 50 sampai 80 mm Hg. Kemudian PaCO2-nya di-maintain dari 40 sampai 55 mm Hg. pH-nya diharapkan bisa lebih dari 7,25. Ini tadi sudah saya bahas ya. Jadi oximeter non-invasif untuk mengukur SaO2 digunakan bersama-sama dengan EPCO2 dan PCCO2 kalau mau hasilnya lebih akurat. Ini tadi yang saya sudah sebutkan. Nah, nursing diagnosisnya apa? Nursing diagnosis bukan saklek. Jadi nggak ada yang namanya, oke, pasien dengan RDS, nursing diagnosisnya A, B, C, D, E. Enggak. Memang mungkin kita akan cocok bahwa biasanya pasien-pasien RDS ini kecenderungan responnya seperti ini, sehingga diagnosis keperawatannya mungkin A, B, C, dan E. Tapi tetap yang namanya nursing diagnosis, kita perlu lihat respon pasiennya. Gitu. Jadi kita lihat tuh nih respon pasiennya kayak gimana, bisa jadi beda gitu. Satu ke yang lainnya bisa jadi berbeda. Mostly pada kasus-kasus anak-anak dengan bayi-bayi dengan RDS, itu yang pertama impaired gas exchange. Wah, gangguan pertukaran gas. Ya jelas, karena kan ini memang masalahnya adalah
permution ventilation mismatch, ya kan ya, karena tadi memang ketidakadaan si surfaktan gitu. Makanya ini yang pertama biasanya adalah gangguan impaired gas exchange atau gangguan pertukaran gas. Atau kalau ini bisa juga dengan gangguan ventilasi spontan sebenarnya, diagnosisnya ya. Kemudian ada ineffective thermoregulation, automatically ya, apalagi bayi-bayi prematur. Gitu. Kemudian imbalance nutrition, less than body requirements. Pasien sesak, gitu kan? Pasiennya sesak, nggak bisa nyusul langsung. Ya kalau tata laksananya nggak benar, gitu kan? Penghitungan dia kebutuhan nutrisinya tidak disesuaikan dengan sebagaimana yang dia butuhkan, gitu kan? Nah ini juga penghitungan GIR. Ini nanti ya kalau memang nanti peminatannya anak gitu akan belajar juga, oh ternyata kita juga harus ngitung nih GIR-nya berapa gitu. Ini anak perlu dihitung nih hari pertama kita mau pakai GIR berapa gitu. Nah itu dihitung nanti masuk cairannya apa saja berapa. Risk for infection kalau belum infeksi, ingat ya. Jadi kalau pasiennya udah infeksi, pasiennya jelas-jelas nih ada infeksi gitu, ya jangan lagi diangkat risk for infection gitu. Jadi kalau saya termasuk yang sangat meyakini, kalau saya termasuk yang meyakini ya bahwa kalau yang namanya risk for infection itu mostly karena memang ada kondisi dalam tubuh seseorang yang memang membuat dia lebih prone to infection, lebih mudah untuk mengalami infeksi. Contohnya kondisi kayak gimana? Kondisi misalkan pasiennya immunocompromised, gitu kan? Pasien-pasien HIV misalkan, atau pasien-pasien yang memang post transplant yang dia memang minum obat-obatan untuk mensupres gitu, menekan sistem kekebalan tubuhnya. Nah ini kan mau nggak mau jadi lebih prone to infection, pasien-pasien ini lebih berisiko untuk mengalami infeksi gitu. Nah jadi janganlah pasien udah infeksi gitu ya masih diangkat risk for infection, alasannya itu kan risiko terhadap penyebaran infeksi gitu ya. Kalau saya sih nggak setuju ya. Jadi kalau emang udah infeksi, ya pasti akan termanifestasi dalam diagnosis yang lain gitu. Contohnya apa? Ya kalau dia infeksinya di jalan nafas, mungkin dia jadi mengalami yang namanya bersihin jalan nafas tidak efektif. Oh dia ada infeksinya di paru nih, gitu. Bisa jadi yang terjadi adalah gangguan pertukaran gas, kayak gitu. Infeksinya ada luka di kulitnya jadi infeksi. Integritas kulit, gangguan integritas kulit gitu. Jadi kayak ya itu tadi ketika mau mengangkat risk for infection gitu ya mungkin memang dia kalau dia tidak infeksi maka dia akan risk for infection karena apa? Karena tadi mungkin dengan bayi prematur, sistem kekebalan tubuhnya yang memang masih belum mature juga gitu, itu bisa diangkat gitu. Tapi once kita udah tahu pasiennya infeksi, terinfeksi gitu kan, ya jangan lagi diangkat risk for infection. Kemudian risk for impaired parent-infant attachment. Ya ini nggak bisa kita negasikan ya bahwa yang namanya kondisi-kondisi kritikal pada bayi gitu kan yang mana memang akhirnya bayi ini harus menjalani perawatan intensif. Pada akhirnya kadang kalau kitanya sebagai tenaga kesehatan tidak coba memfasilitasi, ya akhirnya memang yang terjadi adalah ya ada masalah attachment antara si ibu dengan bayi. Makanya memang beberapa penelitian menyebutkan juga pasien-pasien pasien-pasien jebolan perinatologi itu cakupan ASI-nya sangat rendah. Salah satunya ya, padahal kan pemberian ASI secara langsung direct breastfeeding itu juga kan salah satu cara untuk bonding attachment antara ibu dengan si bayi gitu. Kemudian apa? Risk for impaired skin integrity. Nah ini kalau di neonates kita ada yang spesifik banget itu biasanya karena medical adhesive. Makanya disebutnya ada MARSI, Medical Adhesive Related Skin Injury. Jadi ini skin injury atau cedera pada kulit yang specifically disebabkan karena adanya penggunaan medical adhesive gitu, perekat. Contohnya apa? Nanti pasiennya pakai bubble CPAP, pakai NCPAP gitu ya di sini. Kemudian ketika dia tidak adekuat nih, tidak sering dipindahkan, tidak sering terus kemudian dipasangkan, misalkan kayak kita biasanya pasangin lagi ekstratin gitu ya, jadi untuk nggak langsung kontak ke kulit si perekatnya ini gitu, karena kan kulitnya sangat tipis, apalagi bayi-bayi prematur kulitnya tipis banget, jadi kayak perekat medis itu merekat, tapi kemudian mungkin ketika kita lepas itu menyebabkan abrasi pada kulit yang akhirnya tadi bisa terjadi akhirnya impaired skin integrity. Ditambah lagi nanti itu jadi port the entry masuknya kuman
yang akhirnya juga menyebabkan terjadinya infeksi kayak gitu. Jadi ini beberapa diagnosis keperawatan yang bisa ditegakkan pada kasus RDS. Oke, ini ada further reading ya. Further reading sebenarnya ini kan tadi saya bilang sebenarnya mata kuliah ini memang teman-teman akan belajar basicnya aja gitu. Basicnya karena kita nggak tahu nanti teman-teman ternyata keluar dari ketika lulus as a nurse, atau ditempatinnya di unit neonatologi gitu kan, bisa jadi di perinatologi, ya mau nggak mau kan harus belajar cepat gitu. Nah ini kalau mau belajar lebih jauh lagi, ini contohnya kita ada, bukan kita ya, ini ada resource yang bagus banget, jadi teman-teman bisa buka di ini learn.openpediatrics.org gitu. Nanti di sini bisa bikin akun. Nah, nanti di sini teman-teman bisa belajar tentang mechanical ventilation pada pediatrik gitu. Jadi mulai dari belajar dari awal gitu sampai nanti ada teman-teman latihan. Oke, ada pasien kayak begini, apa yang akan teman-teman lakukan gitu. Jadi kalau tertarik untuk belajar lebih jauh tentang mechanical ventilation pada baby dan pada anak, bisa buka sumber ini. Mostly yang saya sampaikan bisa semuanya dibaca di sini, tidak semuanya tadi saya jelaskan secara detail. Nanti kita akan bahas lagi lebih detail ketika di pekan depan ya, ketika teman-teman present gitu. Saya harapkan nanti teman-teman bisa lebih detail lagi mempresentasikan dan saya bisa kasih feedback lebih gitu di sini. Ya, oke. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang RDS. Sampai jumpa pekan depan. Pekan depan kita akan juga bahas hal yang sama, jadi kita masih punya space untuk bisa bahas lebih jauh lagi tentang RDS ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.